Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Miftahul Hilmi dengan NIM 1914200107, kelas C Perbankan Syariah semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, di sini saya akan sedikit atau menjelaskan tentang pelajaran yang sudah saya pelajari selama perkuliahan mengenai mata kuliah arbitrase syariah. Jadi topik yang akan saya bahas itu yaitu prosedur arbitrase. Dalam prosedur arbitrase itu menurut Badan Arbitrase Nasional atau Basarnas, tahapan-tahapan prosedur penyelesaian sengketa melalui Basarnas ada beberapa tahapan yang kita perlu ketahui. Itu yang pertama permohonan arbitrase, yang kedua ada penunjukan arbiter tunggal atau arbiter majelis, yang ketiga ada jawaban, ada eksepsi dan rekonvensi termohon, yang keempat ada perdamaian, dan yang kelima ada pembuktian dan saksi atau ada ahli, yang keenam pembuatan permohonan, yang ketujuh ada putusan, dan yang kedelapan ada pendaftaran putusan, dan yang terakhir itu ada eksekusi putusan dari Basarnas. Yang selanjutnya ada yang namanya perbandingan prosedur penyelesaian sengketa bisnis melalui Bani dan Basarnas. Perbandingannya antara persamaan antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah dalam cara penyelesaian sengketa selain melalui lembaga pengadilan. Terdapat juga perbedaan antara arbitrase nasional dan ada arbitrase syariah. Perbedaannya itu yang pertama dari segi sumber hukumnya, yang kedua dari segi asas, yang ketiga dari tahap pemeriksaan arbitrase, yang keempat ada pengajuan surat tuntunan dari permohon. Itu yang menjadi sebuah perbedaan antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah. Selanjutnya ada jawaban dari termohon dan ada perintah agar pihak menghadap dalam sidang arbitrase kedua belah pihak yang bersengketa atau yang berselisih yang ingin menyelesaikan perselisihan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada sumber hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, dan pasal 58 dari pasal 58 sampai 59 mengenai kehakiman tersebut. Adapun asas yaitu dalam arbitrase ini ada asas yang berlaku dalam arbitrase nasional dapat digunakan dalam arbitrase syariah. Hanya saja ada tambahan asas yang berlaku bagi arbitrase syariah, yaitu semua prosedur berarbitrase syariah haruslah menjalankan prinsip syariah. Jadi apapun prosedur yang dijalani oleh pihak arbitrase yang akan menyelesaikan penyelesaian perselisihan dari kedua belah pihak tersebut harus mengedepankan atau mengutamakan asas dasar utama dari arbitrase syariah itu, yaitu menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah atau prinsip-prinsip yang ada pada ajaran agama Al-Quran maupun Al-Hadis. Itu harus selalu diutamakan dalam perselisihan atau menyelesaikan perselisihan kedua belah pihak dengan asas syariah atau dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun selanjutnya ada tahap pemeriksaan arbitrase. Ada tahap pemeriksaan arbitrase itu terbagi menjadi 3 tahapan yang bisa kita rujuk dari 3 tahapan tersebut. Itu ada yang pertama tahap pra pemeriksaan atau tahap pendahuluan. Jadi sebelum adanya tahap pemeriksaan itu ada tahap yang namanya pemeriksaan atau tahap pendahuluan yang harus kita patuhi atau yang harus kita jalani. Dari tahap pendahuluan ini ada perjanjian arbitrase
yang memiliki berbagai ciri-ciri, yaitu yang pertama itu sengketa secara volunter, yang kedua di luar jalur peradilan resmi, jadi tidak ada yang namanya pengadilan di dalam ini, jadi menurut berarti jalur non litigasi, yaitu di luar litigasi, di luar pengadilan resmi. Dan yang ketiga, masing-masing pihak yang bersengketa menunjuk seorang atau lebih yang dianggap mampu, jujur, dan independen. Itu sedangkan kesamaan dari segi kewenangannya adalah itu yang pertama bertindak sebagai mahkamah arbitrase, atau yang kedua sejak ditunjuk tidak dapat ditarik kembali, dan yang ketiga berwenang penuh menyelesaikan sengketa dengan cara menjatuhkan putusan, dan putusannya bersifat final dan binding, final dan mengikat, final dan binding atau final yang mengikat itu sama saja. Jadi selanjutnya penunjuk arbiter dengan beberapa cara yang berbeda. Ada tahapan-tahapan penunjukan arbiter yang kita perlu ketahui dalam menyelesaikan perselisihan dari kedua belah pihak. Yang pertama itu yaitu melalui kesepakatan di antara para pihak yang dalam perjanjian arbitrase. Yang kedua ditunjuk berdasarkan klausula dalam kontrak oleh orang ketiga, misalnya ada ketua atau suatu lembaga profesional seperti BANI atau Basarnas. Yang ketiga ditunjuk oleh pengadilan. Adapun yang selanjutnya itu ada pengajuan surat tuntunan dari pemohon, ada juga dari jawaban dari termohon. Selanjutnya juga ada perintah agar pihak menghadap dalam sidang arbitrase. Jadi ke tahapan-tahapan yang akan kita tempuh itu pasti salah satunya harus semuanya terpenuhi. Yang perintah agar pihak menghadap dalam sidang arbitrase juga kita harus mengikuti aturan-aturan yang sedang kita jalani dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Tahapan setelah tahapan pra pemeriksaan atau tahapan pendahuluan ada yang namanya tahap pemeriksaannya, meliputi perdamaian. Itu tujuan utama tahap pemeriksaan. Jadi awal pemeriksaan setiap penelitian atas bukti-bukti dan pembahasan serta pengambilan putusannya mengenai perselisihan tersebut harus dengan secara damai. Jadi selanjutnya setelah tahapan pemeriksaan ada yang namanya tahap pelaksanaan putusan. Jadi meliputi pendaftaran dan pencatatan putusan, eksekusi putusan arbitrase, serta pembatalan putusan arbitrase. Itu tahapan yang ketiganya harus kita penuhi atau harus kita jalani. Adapun yang selanjutnya setelah tahapan-tahapan tersebut adanya yang namanya berakhirnya ikatan arbitrase. Ikatan arbitrase dalam ketentuan yang mengatur berakhirnya tugas arbiter terhadap pada pasal 73 sampai dengan 75 UU AAPS. Pasal 73 menyatakan bahwa tugas arbiter berakhir karena itu yang pertama mungkin kayak putusan mengenai sengketa telah diambil. Jadi putusan tersebut telah diambil dan telah diterima oleh kedua belah pihak dalam penyelesaian atau sengketa tersebut. Yang kedua, jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak tersebut telah lampau atau telah yang waktu-waktu sebelumnya. Yang ketiga itu para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter. Jadi kedua belah pihak telah melakukan persetujuan bahwasanya tidak akan kembali atau tidak untuk menarik kembali penunjukan arbiter, karena sepakat menarik kembali penunjukan arbiter karena penyelesaian perselisihan atau sengketa tersebut telah selesai diputuskan. Mungkin itu pembahasan pada topik kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.